Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Malina yang sedang berjalan di tengah hutan, di mana Malina tiba-tiba dicekik oleh sesosok makhluk gaib yang dipercaya sebagai dewa kematian dan... Ya, ternyata itu hanyalah mimpi buruk Malina yang mungkin sedang banyak pikiran akibat ingin motor NMAX tapi belum kesampaian. Malina sendiri tinggal bersama sang suami yang bernama Andri dan mereka hidup bahagia di tengah konflik yang sedang menimpa negaranya. Malina pun menelpon bibinya untuk memberitahu tentang mimpi tersebut yang pada akhirnya diketahuilah jika Malina adalah keturunan penyihir sama seperti bibinya. Mendengar Malina yang mengaku sempat melihat dewa kematian dalam mimpinya membuat sang bibi menjadi khawatir karena ia percaya jika itu adalah pertanda akan sebuah hal buruk yang akan terjadi. Dengan fakta bahwa negaranya sedang terjadi konflik perang dan tentara musuh sudah masuk ke wilayahnya, Malina dan Andri pun memutuskan untuk pergi keluar kota demi menghindari konflik yang sedang terjadi. Dan ya, tentara musuh rupanya sudah memblokir semua jalan yang ada. Dengan kata lain, mereka berdua tidak bisa pergi kemana-mana sampai Malina teringat dengan rumah si bibi dan menyarankan untuk mereka pergi ke sana saja. Melalui jalur hutan, Malina dan Andri pun langsung berangkat menuju rumah si bibi yang justru malah menghantarkan diri mereka kepada beberapa tentara musuh yang kebetulan sedang berjaga di hutan tersebut. Ketegangan pun dimulai ketika para tentara ini mulai memeriksa identitas mereka berdua, di mana salah satu tentara yang cunihin pun mulai bersikap tidak senonoh dengan menurunkan resleting jaket Malina, sehingga Andri yang tak terima istrinya dioprek-oprek pun mulai mengambil pistol yang dibawanya dan... Hasil dari kejadian itu, Andri terkena satu tembakan yang membuatnya mengalami sekarat. Sempat akan menolongnya dengan cara membacakan bejeb-bejeb alias mantra sihir. Malina tampaknya sudah terlambat karena Andri keburu meninggal dan dibawa oleh dewa kematian. Malina pun membawa jasad Andri ke rumah si bibi. Ia masih belum bisa menerima kehilangan suami tercinta, sehingga dengan basic sihir yang sudah diwariskan secara turun-temurun, Malina meminta izin si bibi untuk melakukan sebuah ritual terlarang yang dapat memaksimalkan seluruh kemampuan sihir yang dimilikinya. Sementara itu, si kapten dan 6 anak buahnya terlihat sedang melakukan briefing terkait pasokan makanan yang terhambat di tengah jalan, sehingga atas dasar kondisi darurat di tengah situasi perang, kapten memerintahkan separuh anak buahnya untuk pergi ke kota dan ambil apapun yang mereka butuhkan sesukanya. Отже, жодних сентиментів. Tempat pertama yang mereka datangi adalah kediaman seorang kakek yang hanya tinggal bersama dengan cucu semata wayangnya. Mereka sekonyong-konyong menghantam si kakek hingga terkapar dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menjarah apapun yang ditemukan. Dan inilah cucu si kakek yang bernama Katia, di mana salah satu tentara yang paling mesum bernama Victor pun dengan koploknya memeluk Katia dari belakang, memukulnya hingga pingsan dan menggadabahnya tepat di hadapan teman-temannya sendiri. Secara kebetulan, di luar ada seorang nenek-nenek tetangga yang menyadari Katia sedang dalam bahaya. Beliau pun mencoba menegur dua tentara yang berjaga di luar, tapi apa jawabannya? Ну и нахрена ты? Tak hanya menjarah makanan, Victor dan kawan-kawan juga membawa serta Katia dan mobil milik kakeknya, di mana Malina sendiri terlihat sudah memulai santet pertamanya dengan membuat salah satu anak buah si kapten muntah kain mantra dan meninggal saat itu juga. Setelah menganggap jika apa yang terjadi pada anak buahnya hanya serangan jantung biasa, kapten yang risih dengan kelakuan Victor pun menyuruhnya untuk segera membuang Katia jauh dari camp ini, di mana Katia yang malang pun akhirnya diketemukan oleh Malina yang kebetulan langsung mengajaknya untuk balas dendam.
Singkat cerita, larut malam pun poek. Kapten mengalami mimpi buruk seolah berada di tempat seorang penyihir. Ia sebenarnya takut dengan kenyataan bahwa sihir itu ada, tetapi karena terlalu keras kepala, ia pun memilih untuk tidak memperdulikannya. Santet terus berlanjut, kali ini menimpa si Victor yang tiba-tiba kencing darah yang membuat hoholotnya perih, tidak ketulungan. Namun karena malu harus memberitahu yang lain, Victor memilih untuk merahasiakannya saja. Tak hanya Victor, tentara yang lain bernama Samsul pun juga mendapat teror langsung dari Malina. Berbeda dengan yang lain, Malina tak sengaja menemukan foto keluarga Samsul dan punya ide cemerlang untuk menyantetnya dengan cara yang berbeda. Terakhir, ada satu tentara yang mendapat tugas berjaga. Ia disihir seolah-olah melihat beberapa uang yang tergeletak di atas tanah sampai akhirnya keesokan paginya, tepat saat kapten dan pasukan akan melakukan apel pagi, mereka mendapat pesan teks yang sama, yaitu hutan ini akan menjadi kuburanmu. Masih dengan nalar dan logikanya, kapten pun meyakinkan seluruh anak buahnya bahwa ini hanyalah strategi musuh untuk menyerang psikologi dan mental mereka semua. Tak lama, muncullah satu tentara yang ketakutan. Ia mengajak kapten dan kawan-kawan untuk melihat satu lokasi yang sudah dipenuhi oleh pernak-pernik ritual menyeramkan. Masih dengan alasan yang sama, yaitu strategi musuh, kapten dan anak buah pun tak merasa ketakutan sedikit pun sampai mereka mencari di mana si penjaga semalam berada. Barulah di situ mereka ketakutan saat melihat si penjaga sudah terikat di atas pohon dengan mulut yang dijahit rapat. Mereka tak sadar jika Malina berada cukup dekat dengan lokasi tersebut. Persis seperti boneka voodoo alias boneka santet, Malina pun menggigit boneka tersebut sampai tubuh si penjaga meledak seperti terkena ledakan. Entah kebetulan atau memang disengaja, kapten menemukan kail pancing dan tali kenur yang mengait di celana salah satu anak buahnya, sehingga lagi mereka menganggap ini hanya jebakan buatan musuh untuk menakut-nakuti mereka semua. Dan ya, Malina kembali melakukan ritual untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Seperti yang dijelaskan di awal, ritual ini adalah ilmu terlarang yang juga perlahan merubah fisik Malina menjadi seorang penyihir buruk rupa. Sempat dilarang dan diperingatkan konsekuensinya, Malina sudah tidak peduli dan tetap akan melanjutkan balas dendamnya. Не лізь. Але завдяки цьому я живу. Kembali ke camp si kapten, kali ini giliran Samsullah yang terkena sihir. Ia seolah melihat foto anak dan istrinya meninggal dalam kecelakaan, sehingga dengan cepat Samsul meminta izin si kapten agar bisa langsung pulang ke negaranya. Di tengah situasi yang krusial seperti ini, kapten tentulah menolak permintaan tersebut, di mana saat Samsul sedang sendirian, ia lagi-lagi diperlihatkan dengan gambar mengerikan yang lain, sehingga Samsul nekat mengambil alih kendaraan tim dengan maksud untuk pergi ke bandara. Dan ya, Samsul mendapat penampakan sosok Malina yang berdiri di tengah jalan. Samsul yang ketakutan pun mulai mengendarai truknya secara ugal-ugalan sampai tak sengaja melindas salah satu temannya yang berada di dalam tenda. Kapten dan anak buah pun mencoba menyadarkannya dengan cara menghajarnya ramai-ramai, tapi cara itu tidak berhasil karena Samsul sudah terpengaruh oleh sihir yang membuatnya terus merasa ketakutan. Keesokan paginya, tepat saat kapten dan anak buah baru bangun, tentara pribumi pun melakukan serangan yang membuat mereka semua kalang kabut. Satu tentara yang menjadi pelaku penembakan nenek-nenek di depan rumah Katia pun akhirnya mendapat gilirannya ketika ia melihat penampakan sepeda yang berlumuran darah, disusul oleh sosok si nenek sendiri yang tergantung di atas pohon sampai akhirnya tak lama, muncullah si kapten yang tiba-tiba bersikap aneh dengan membuat tanda pada dahi si tentara, dan inilah yang terjadi. За мною! За мною! Ya, si tentara yang diketahui bernama Ivan pun mati oleh sosok Malina yang menyamar menjadi si kapten. Malina mengambil jantung si tentara atau si Ivan sebagai bagian dari upgrade sistem atau ritual peningkatan kekuatan. Si Bibi sempat melarang Malina melakukannya karena secara tidak langsung itu akan semakin merubah fisik Malina menjadi lebih buruk. Tetapi sampai balas dendamnya tuntas, Malina akan tetap melakukannya dan meminta si Bibi untuk menjauh dulu.
Kembali ke si kapten dan anak buah yang masih bertanya-tanya tentang Ivan yang mati dengan kondisi jantungnya hilang. Pada titik ini, logika dan akal sehat mereka pun mulai goyah tatkala menyadari jika insiden yang terjadi semakin lama semakin tidak masuk di akal. Namun kapten yang ingin anak buahnya tetap waras pun terus meyakinkannya bahwasannya ini semua masih ulah dari regu pembunuh yang sengaja ditugaskan negara musuh untuk menjatuhkan mental dan psikologi mereka semua. Dan ya, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan asap tebal yang entah dari mana asalnya, di mana Malina tiba-tiba muncul tepat di hadapan kapten dan anak buah untuk memperingatkan jika waktu sudah hampir habis dan mereka akan mati di tempat ini. Папа, спите. Спите. Я командир. Keesokannya setelah tersadar dari pingsan, mereka kembali dikejutkan oleh menghilangnya jasad Ivan. Masih dengan teori regu pembunuh, kapten dan anak buah pun memutuskan untuk melakukan sweeping. Sementara Victor akan tetap di sana menjaga camp mereka. Tak lama setelah kapten dan anak buah pergi, Victor lagi-lagi harus kencing darah yang kali ini lebih parah. Muncul seekor kelabang dari hoholotnya, sehingga Victor yang ketakutan pun segera mengendarai mobil untuk mencari seorang dokter. Alih-alih menemukan seorang dokter, Victor yang hoholotnya semakin lama semakin perih pun akhirnya tumbang di pekarangan rumah seseorang. Ia pun berteriak sekencang mungkin dengan harapan akan ada seseorang yang datang menolong. Tapi tebak siapa yang datang? Beralih ke si kapten dan anak buah yang seketika terhenti saat melihat beberapa potongan tubuh Ivan yang terkait pada ranting pohon, di mana Samsul yang sejak awal sudah kena pengaruh sihir pun semakin merasa ketakutan dan memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Tepat saat Samsul mati, muncullah Malina dari kejauhan, di mana si kapten dan anak buah pun langsung memberondongnya dengan peluru panas dan... Jangan Anda kira Malina tidak bisa terluka atau kebal terhadap serangan benda fisik, karena faktanya ia masih bisa terluka oleh beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun bedanya, berkat kekuatan sihir yang kini sudah ia kuasai, Malina bisa mengeluarkan peluru tersebut meski tetap merasakan sakit yang luar biasa. Berdasarkan jejak darah Malina, kapten dan 3 anak buah yang tersisa pun akhirnya berhasil menemukan kediaman si bibi tempat Malina berada, di mana Agus dan Setiawan pun diperintahkan untuk berjaga di luar, sementara kapten dan Sony akan masuk terlebih dahulu. Tak lama setelah kapten dan Sony masuk, Setiawan tak sengaja menyenggol ember yang membuat Agus terkejut dan tak sengaja menjatuhkan udunnya. Karena mereka sedang berada dalam tekanan berat, hal sepele pun menjadi masalah besar yang akan diselesaikan dengan saling adu jotos sehingga... Setiawan berhasil mengalahkan Agus dengan cukup mudah. Tak terima dikalahkan oleh seorang junior, Agus pun langsung mengambil senjatanya dan... Kembali ke kapten dan Sony yang sudah memasuki sarang penyihir tempat biasa Malina melakukan ritual, di mana mereka berdua tak sengaja melihat cermin ajaib yang dapat memantulkan realita. Sony yang terkejut oleh suara Malina pun langsung menembaknya dengan senjatanya hingga membuat satu botol pecah dan melelehkan wajahnya sendiri. Kini yang tersisa hanya tinggal kapten seorang, di mana saat Malina muncul, kapten dengan cepat menghantam kepalanya hingga Malina dibuat tak sadarkan diri. Sama seperti Victor anak buahnya, kapten merupakan orang bejat yang langsung mengadabah Malina dari arah belakang, tapi tiba-tiba... Ya, kapten ternyata sedang menggadabah Agus yang dalam penglihatannya adalah Malina, di mana Agus langsung dicekik dan diambil jantungnya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Kapten dengan cepat menyandera si bibi yang baru datang, namun karena pistolnya kosong, si bibi berhasil lolos dan Malina langsung memukulnya hingga pingsan.
Alih-alih akan makan jantung manusia lagi demi meningkatkan kekuatan sihirnya, Bibi memberitahu tentang balas dendam Malina yang sudah selesai. Kini yang tersisa hanyalah si kapten seorang. Untuk apa Malina susah-susah meningkatkan ilmunya hanya untuk membalas satu orang? Terlebih lagi, setelah diketahui jika saat ini Malina sedang hamil anak suaminya, si Bibi menyarankan solusi yang lebih efektif, praktis, yaitu dengan memanipulasi pikiran si kapten agar menjadi percaya bahwa penyihir itu ada. Setelah kapten dikembalikan ke kampnya dengan kondisi gelo, pasukan negara ini pun terlihat melakukan penyergapan karena kapten menjadi orang yang terakhir hidup dan bersikap tidak waras, maka ia dituduh telah melakukan pembantaian terhadap anak buahnya sendiri akibat dari tekanan mental yang ia alami selama berada di tempat ini. 9 bulan kemudian setelah bayi pertamanya lahir, fisik Malina sudah kembali normal setelah membuang seluruh kekuatan sihir dan pengaruh jahatnya. Andai kata kejadian serupa terjadi lagi, Malina sudah tidak khawatir karena ia hanya perlu berubah menjadi penyihir lagi. Hihihihihihi. Tamat ending yang cukup membagongkan.